Halo Sobat LS, bertemu lagi di kelas Job Seeking bareng luar sekolah. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai proses menulis CV yang baik dan efektif. Gunanya agar Sobat LS bisa menulis CV yang sesuai dengan keinginan para HRD. Bagi Sobat LS yang hendak melamar kerja, baik fresh graduate ataupun yang hendak berpindah kerja, menulis CV menjadi kemampuan yang harus dikuasai. Sebetulnya, yang menentukan kita lolos lamaran kerja adalah saat tes wawancara. Namun tanpa CV yang baik, kita tidak akan pernah bisa sampai ke meja wawancara. Karena itulah, sangat penting untuk tahu cara menulis CV yang efektif. Tapi tahukah Sobat LS, kalau rata-rata HRD hanya membaca CV kita tidak lebih dari 1 menit saja. Artinya, jika dalam waktu 1 menit tersebut kita tidak bisa meyakinkan HRD, maka kita tidak akan bisa sampai ke tahapan wawancara. Sekarang, kita akan beberkan beberapa hal yang bisa membantu kita dalam menulis CV yang baik dan efektif. Tips yang pertama adalah gunakan tools. Sobat LS, sekarang sudah bukan zaman lagi kita menulis CV di Microsoft Word, lalu di print, lalu dikirim menggunakan map. Meskipun masih ada beberapa perusahaan yang mensyaratkan seperti itu, tapi jumlahnya sudah sangat kecil. Sekarang kita harus gunakan CV yang compact, digital, sederhana, tapi eye-catching. Nah, yang kayak gimana maksudnya? Coba Sobat LS masuk ke Canva dan lihat bagian CV atau resume. Di sana Sobat LS bisa lihat berbagai macam template pembuatan CV yang bagus dan enak dipandang. Sobat LS bisa pilih di sana. Kalau Sobat LS punya kemampuan yang mumpuni di dalam desain, gunakan tools seperti Adobe Illustrator, Corel Draw, Adobe Photoshop untuk membuat CV-nya. Kita bisa dengan mudah menemukan berbagai template yang bisa menjadi inspirasi bagi kita. Selanjutnya, sebuah CV terkadang menjadi jelek untuk direview karena penggunaan warna yang tidak cocok atau tidak sesuai dengan genre pekerjaan yang dituju. Misal, Sobat LS melamar sebagai admin di sebuah perusahaan yang menuntut kita untuk jadi cheerful, ceria gitu, gembira. Tapi Sobat LS memilih warna yang monoton dan terlalu polos untuk CV-nya. Tentu hal ini bisa membuat ilfeel ya para HRD. Nah, tapi terlalu ramai juga tidak bagus. Sebuah CV harus terlihat menarik, tapi tetap sederhana dan mudah dibaca. Intinya adalah kita harus bijak dalam menggunakan tools yang kita miliki untuk membuat CV. Sekarang sudah tahun 2019, kita perlu terbiasa dengan segala bentuk digitalisasi termasuk dalam membuat CV. Tips yang kedua, tonjolkan kekuatan kita. Salah satu kekeliruan dalam menulis CV adalah kita berusaha menunjukkan alma mater kita, atau dari mana kita bersekolah, atau dari mana kita berasal. Padahal, itu tidak terlalu penting dibandingkan dengan karya atau kerja yang pernah kita hasilkan. Sehingga kita menaruh riwayat pendidikan itu di atas atau menjadi highlight pada CV kita. Padahal, yang pertama harus disimpan sebagai sorotan di dalam CV adalah hal apa saja yang pernah kita kerjakan. Jadi di dalam CV itu yang harus menjadi highlight adalah keunggulan kita sebagai personal dan sebagai profesional. Nah, keunggulan sebagai profesional itu ditunjukkan misalnya dengan menulis kalimat-kalimat seperti pernah memimpin proyek A pada tahun sekian, pernah membuat sebuah rancangan X di tempat Y, pernah menulis konten untuk website blablabla.com pada tahun berapa gitu. Nah, sementara keunggulan sebagai personal itu biasanya kita tunjukkan dengan kata-kata seperti misalnya team player, lalu strong leadership, atau misalnya jujur dan bertanggung jawab, berorientasi kepada hasil, dan seterusnya. Nah, bagaimana nih dengan fresh graduate yang baru lulus ya, untuk mengisi keunggulan di bidang profesional karena belum punya pengalaman? Gunakan prestasi yang pernah dicapai saat kuliah. Jadi, kegiatan yang pernah diikuti, aktif di organisasi apa saja, sebagai apa di organisasi tersebut. Nah, kalau tidak bisa mengisi itu ya berarti perlu dipertanyakan Sobat LS pas waktu kuliah itu ngapain aja gitu. Tips yang ketiga, gunakan kalimat aktif yang sederhana. Nah, kesalahan lainnya dalam menulis CV adalah menggunakan kalimat yang bertele-tele dan sok keren. Padahal itu semua tidak dibutuhkan. Para HRD hanya ingin melihat bagaimana performa kita di tempat kerja sebelumnya atau prestasi yang pernah kita raih waktu kita masih kuliah atau masih sekolah. Nah, Sobat LS hanya perlu menggunakan kalimat yang sederhana dan berhubungan erat dengan perusahaan yang Sobat LS tuju. Nah, artinya ada kata kunci yang Sobat LS harus gunakan untuk menaklukkan meja HRD. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menuliskan kata yang relatable dengan perusahaan yang kita tuju? Gampang. Triknya adalah buka website perusahaannya, masuk ke kolom About Us ya, atau tentang kami gitu. Lihat visi misi di dalamnya.
Misal perusahaan tersebut punya brand sebagai perusahaan jasa dengan pelayanan tercepat. Nah, maka dalam CV Sobat LS itu gunakanlah kata-kata yang berhubungan dengan kecepatan seperti gesit, Sobat LS cekatan, mampu bekerja di bawah tekanan misalnya. Dalam keunggulan personal kita tulis. Atau menggunakan kata-kata yang berhubungan dan mengesankan kecepatan di dalam keunggulan profesional kita. Tips yang keempat, masukkan portofolio. Nah, yang dimaksud adalah hasil kerja kita. Jika Sobat LS adalah fresh graduate, Sobat LS bisa gunakan daftar prestasi, sertifikatnya gitu. Nah, bagaimana HRD tahu bahwa kita benar-benar pernah mengerjakan hal tersebut atau pernah membuat hal tersebut? Kita lampirkan dokumen-dokumennya. Atau kita lampirkan link yang bisa diakses yang menunjukkan hasil kerja kita. Jadi, hasil kerja di perusahaan sebelumnya jangan sampai hilang ya, Sobat LS. Nah, terakhir, tunjukkan keunikan. Usahakan kita menunjukkan apa yang unik dari diri kita. Tuliskan hobi atau ketertarikan kita pada bagian akhir CV. Tidak usah malu-malu. Bahkan, kalaupun hal tersebut adalah sesuatu yang sangat random dan sangat tidak biasa gitu. Misalnya Sobat LS senang mengoleksi perangko, atau masak-masakan Cina, atau mungkin jalan-jalan di pasar malam. Nah, hal ini bisa menjadi poin plus bagi HRD karena hobi itu menunjukkan sisi kemanusiaan kita, menunjukkan karakter humanisnya Sobat LS gitu. Nah, itu tadi semua yang Sobat LS perlu tahu tentang tips dan trik dalam menulis CV yang efektif. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Tetap stay tune di kelas Job Seeking bareng luar sekolah.